Sekarang gini aja Bang, kita ini mau pembahasan tentang Ya, apa? larangan tidak ada. Pembahasan tentang apa? Anu kan tema tentang Itu apa? Gitu aja. kemerdekaan, kemerdekaan, Oke. kemerdekaan tentang apa tadi Bang Toro? Kemerdekaan, ya kemerdekaan dalam iman, ya itu termasuk orang yang merdeka dan orang yang belum merdeka dalam beribadahnya. Seperti apa ciri-ciri orang yang sudah merdeka dalam ibadahnya, dan seperti apa ciri-ciri orang yang belum merdeka dalam ibadahnya. Itu. Oke. Nah, oke. Begini ya, saya duluan ya. Kalau menurut Ya, saya, ya. orang yang merdeka dalam iman itu, ini contohnya orang Islam. Kalau dia merdeka dalam iman, berarti dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu apa imannya. Dia tahu bagaimana cara menyembah Tuhannya. Dia tahu bagaimana cara bersyukur, apa segala macam. Kalau menurut saya, begitu dia sudah merdeka. Berarti dia tahu sudah siapa Tuhannya. Macam Kristen kan, dia tahu sudah Tuhannya siapa, Yesus. Kan begitu. Cara beribadahnya bagaimana, cara bersyukurnya bagaimana, tata cara dalam Yesus itu dalam Kristen itu bagaimana. Kalau menurut saya sudah merdeka. Yang paling penting dia tahu dulu siapa Tuhannya. Itu aja. Ya, ciri-ciri Jangan yang sampai belum merdeka. Ciri-ciri, oke, ciri-ciri yang belum ciri-ciri merdeka orang yang belum dalam merdeka berdoa. ya orang-orang Ya, yang berdoa. orang-orang yang ateis, orang-orang yang belum punya agama, yang belum punya keyakinan. Maksudnya tadi Bang menuju ke apa secara pribadi dulu, ciri-ciri orang yang ciri-ciri yang belum merdeka itu dalam ibadahnya itu berdoa itu yang melalui ritual-ritual seperti apa terikat. Makanya tadi kan di hukum Taurat Bang Henry Siahaan tadi udah menjelaskan, dan itu juga yang saya bawakan tadi. Tetapi mungkin Abang menjawab dalam versi Islam ada bagaimana ciri-ciri orang yang belum merdeka dalam imannya. Ciri-ciri itu kan ada yang menghambat, tidak boleh ini dan itu dan ini dan seterusnya. Itu kan kalau masih mengikuti itu kan berarti orangnya masih belum merdeka dalam ibadahnya. Kalau dalam Islam Silakan. sih kayaknya sepertinya tidak gitu. ada orang yang tidak merdeka dalam ibadahnya. Namanya kecuali dia belum bisa, belum terlalu paham, belum terlalu mengerti, ya disitulah masa dia belajar. Yang penting dia tahu sudah siapa Tuhannya, bagaimana tata caranya dia melaksanakan ibadahnya, dia sudah merdeka. Masalah dia mampu ataupun belum mampu, ya itu kan masih proses belajar. Ya begitu aja sih menurut saya. Ini ada yang komen ini di bawah Bang. Yang belum merdeka itu ya kami pengikut Tuhan Yesus Kristus di negara ini. Anda belum merdeka dalam artian bagaimana? Kan yang pengikut Tuhan Yesus di negara ini kan kalian dibebas di negara Indonesia ini. Bebas kalian untuk menyembah Tuhanmu. Bebas kalian dirikan gereja di mana-mana. Memangnya ada larangan? Tidak ada toh. Aduh, itu menurut Abang. Mungkin ada tekanan mungkin. Apa? Jadi menurut Abang, menurut Bang Toro ini bagaimana? Betul gak itu? Masa yang orang Kristen di negara Indonesia ini belum merdeka? Coba sebutkan, coba katakan di mana orang Kristen di Indonesia ini dilarang beribadah, dilarang mendirikan tempat ibadah. Coba sebutkan dulu. Saya tidak membahas itu dari Bang, makanya jangan bahas dan dapat di bawah. Ya secara Salah. Maaf. Kita dulu ya. Secara kenegaraan kita sudah merdeka. Tetapi saya berbicara tadi ya merdeka dalam beribadah bebas seperti apa. Bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Apakah ada ritual kalau masih ada itu tidak boleh, ada hambatan, ada ganjaran. Kalau Bang Toro sendiri di mana itu? Kalau boleh nggak saya Siap. ini apa sebenarnya kata merdeka itu orang apa ya yang sudah bebas apa ya tanpa ada kendala sesuatu dalam dirinya. Nah sekarang saya itu kendalanya tentang ketuhanan, perbedaan ketuhanan antara Islam dengan Kristen. Yang saya belum merdeka di dalam berpikir tentang Trinitas. Artinya apa? Selalu timbul tanda tanya dalam pikiran saya. Saya Muslim kan ya.
Saya Muslim. Di dalam Islam itu mempercayai bahwa Tuhan itu pasti tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Artinya Tuhan itu selalu ada. Ya, artinya ada terus, tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Kemudian berikutnya, Tuhan itu pasti tidak berubah. Nah, kemudian yang membuat saya bingung tentang Trinitas ini, saya kemarin kan sering ketika ada ada berita-berita yang membakar Al-Qur'an dan lain sebagainya itu kan di negara-negara mana itu kan. Akhirnya saya berpikir, kenapa orang-orang sekarang itu tidak seperti orang-orang dulu? Orang-orang di zaman dulu itu, orang-orang di luar Islam justru mencari tahu, meneliti Al-Quran, membandingkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, dengan matematika, fisika, dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Malah sekarang justru tidak seperti dulu. Sekarang malah langsung dengan cara membakar. Nah, pada akhirnya saya ingin cari tahu seperti apa sih Alkitab. Akhirnya saya download kan. Download di Play Store, download Alkitab. Pertama saya download Alkitab bahasa Indonesia. Ketika download Alkitab bahasa Indonesia, yang muncul pertama itu adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Itu kan? Iya, tertulis begitu. Nah, ketika tertulis begitu, kemudian saya baca di situ. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah katanya kan. Nah, saya berpikir di sini, karena itu ternyata ini membicarakan tentang dua pribadi bahasa orang-orang ini kan, orang-orang di luar Islam, orang yang percaya Alkitab. Nah, ternyata membicarakan tentang dua pribadi. Firman ini identik dengan Yesus, kemudian yang Allah, ya Allah, yang nanti kemudian berubah menjadi Bapa. Lah di sini saya menjadi berpikir, itu logika berpikir saya menjadi tidak paham itu tentang ini. Kenapa? Maksudnya kenapa? Ini yang jelas kalau Tuhan, karena di Injil ternyata ketika dibaca meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa, kan? Tuhan itu satu. Nah, kata satu di dalam Islam itu beda dengan ternyata ketika saya baca berbeda dengan di Injil. Setelah dicari ternyata bahasa Esa itu satu sesuai menurut hitungan saya kira kalau di luar Islam, karena ada bahasa aku dan Bapa adalah satu. Nah, berarti dua pribadi menjadi satu. Nah, ini tentang Esa. Sedangkan di dalam Islam itu kata Esa artinya maksudnya tidak ada sekutu bagi Tuhan. Artinya tidak ada sekutu, artinya Tuhan itu satu, bukan menurut ukuran, bukan menurut jumlah, bukan menurut apapun. Artinya bagaimana? Tuhan itu bukan benda, bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh tangan, atau sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Artinya Tuhan itu bukan benda terkecil, atau bukan benda yang paling besar, atau benda yang setengah-setengah. Karena di dalam Islam itu benar-benar dirinci. Yang dikatakan Tuhan itu, yang dikatakan di dalam Islam itu yang dibahas bahwa Allah itu, yaitu artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Lah, kemudian benda itu dibagi kalau di dalam Islam. Ada benda terkecil, ada benda yang paling besar. Benda yang paling kecil itu namanya Jauharul Farad dalam Islam. Benda yang paling kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang sudah tidak bisa yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi dari saking kecilnya. Nah, kemudian benda terkecil ternyata ada dua dalam Islam. Benda terkecil yang masih bisa dilihat oleh mata, seperti misalnya ada matahari kemudian terlihat itu serpihan-serpihan, maka itu namanya haba. Itu benda terkecil. Kalau di dalam ilmu pengetahuan kan cuman dibilang atom gitu kan, cuman 1-2 namanya. Nah, kemudian
Kalau benda terkecil kemudian dikumpulkan menjadi dua, maka itu namanya jisim, jasmani. Dua sampai besar, gede-gede seperti manusia, ini adalah jisim. Nah, ini jisim, artinya kumpulan dari berbagai benda. Nah, kemudian benda yang paling besar kalau dalam Islam namanya arsy. Itu benda yang paling besar. Maka Tuhan itu bukan itu gitu. Kan tadi saya bilang bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh tangan atau yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Yang bisa disentuh oleh tangan yang nampak seperti manusia, batu, apa dan lain sebagainya. Nah, yang tidak bisa disentuh oleh tangan seperti roh, setan, malaikat, itu nggak bisa disentuh oleh tangan. Cahaya, nah itu juga ciptaan Tuhan. Nah, kemudian yang kemudian muncul di dalam pikiran saya, kenapa yang menjadi nggak masuk akal bagi saya, belum masuk di logika tentang tiga Tuhan ini, karena saya masih memahami di Yohanes 1 itu tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah katanya kan. Nah, kemudian ini kita lihat yang berubah yang mana? Yang berubah ternyata firman. Lah, firman ini yang berubah ternyata. Pertama satu. Kemudian bersama-sama berduaan dengan Tuhan kan? Tuhannya tetap nggak berubah, berarti yang berubah itunya. Dan bersama kemudian menyatu. Lah, ini kan udah berubah. Kemudian ternyata ini dibantah oleh ayat ketiga. Ayat ketiga ini membantah semuanya tentang ketuhanan. Kalau nggak salah, saya lupa ini, saya nggak bisa buka, masalahnya saya pakai HP. Segala sesuatu dijadikan. Abang persingkat, Bang. Iya, gimana? Abang mempersingkat. Mempersingkat? Abang mempersingkat. Iya, terus Bang. Intinya Bang. Intinya. Oh iya, intinya kalau saya berpikir ini yang tidak berubah Allah ini. Yang tidak berubah Allah. Namun pada kenyataannya pada akhirnya juga berubah ternyata. Jadi Bapak, berubah status jadi Bapak. Lah, ini yang tidak bisa saya masuk di logika saya. Karena firman yang tidak berubah ternyata awalnya adalah Allah. Yang berubah firman, jadi cahaya, jadi manusia, akhirnya jadi manusia kan? Jadi cahaya, jadi nur, jadi apaan pokoknya gitulah. Ya, itu yang saya pingin tahu, gimana itu makna Trinitas dan menyatu itu. Kok kayaknya ya jawabannya, itu. Iya, terus saya mempersingkat teman-teman, saya mempersingkat untuk menjawab sama Anda ya. Oke. Itu parameter ya untuk memahami Islam menurut Anda ya. Iya. Tapi bukan secara dengan Alkitabiah. Iya. Sebenarnya bagus Abang sudah download itu Alkitab. Tetapi untuk menjawab saya mempersingkat ya sesuai dengan ayat ya Bapak ya. Iya. Bagaimana penjelasan yang lebih lengkap. Di situ ditulis apa itu? Tuh. Ini dulu Bang, Mas Keke. Iya. Itu jawabannya di dalam. Sorry. Iya. Itu jawabannya di dalam 1 Yohanes ya 5 ayat 7 Abang. Catat. Iya. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 7 saya bacakan Abang ya. Iya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Ya, sekali lagi saya bacakan. Iya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Yohanes berapa di dalam tadi? surga. Yohanes berapa? Bapa, Firman, Roh dan Roh Kudus. Iya. Dan ketiga adalah satu. Nah, itu jawabannya Bang. Artinya ya, Trinitas atau Tritunggal itu bukan 3 Tuhan, bukan 3 Tuhan. Iya. Tetapi 3 bagian pekerjaannya, tetapi tetap satu. Makanya kalau disebut di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ini jawabannya tadi sudah jelas. Sekali lagi saya bacakan. Semoga Abang tidak apa lagi konkret di sini. Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Nah, begitu silakan Henry Sihaan ditambahkan. Begini Bang, aku tanggapi dulu Bang. Bentar dulu Bang. Bentar, sedikit. Dulu. Sedikit Bang. Iya, oke, silakan.
Yang tadi abang bilang itu, bahwasanya bersaksi bahwasanya di dalam Alkitab itu menurut ayat yang abang sampaikan tadi bahwasanya Tuhan Yesus juga bersaksi begitu. Sekarang yang mau jadi saya pertanyakan begini. Coba abang sebutkan dulu di mana dalam Alkitab bahwasanya Tuhan Yesus itu menyatakan bahwasanya Tuhan untuk umat Kristen. Nah, sembahlah saya bahwasanya saya ini adalah Tuhan yang patut kalian sembah. Coba sebutkan di mana ayatnya, Bang? Ntar saya kelarin dulu gimana kalau saya kelarin dulu yang tadi. Ini belum masuk ke saya dari jawaban tadi kan. Intinya kan tadi itu dikatakan tiga menjadi satu kan itu kan. Pada hakikatnya satu. Nah ini kan menjadi. Siap. Nah ini kan menjadi berubah lagi kan. Asalnya dua, kemudian berubah jadi tiga. Tiganya jadi satu. Ini kan Bapak. berubah. Ini yang berubah yang mana gitu kan. Bukan berubah Bapak, itu menurut Iya. Bapak itu tadi berbicara di dalam ayat yang Bapak baca itu tadi di dalam 1 Yohanes 1 Bapak. Iya. Coba Bapak ya, karena Bapak tadi mengutip, tapi saya menjawab tentang Trinitas atau Tritunggal tadi Bapak. Iya, kalau kita merujuk ya masuk ke ayat yang Yohanes Bapak berapa? sampaikan tadi di dalam Yohanes 1 ayat 1. Iya. Kita coba baca dengan pelan-pelan Bapak. Bapak buka Alkitabnya di situ. Iya. HP-nya yang sudah di-download. Siap. Saya akan menjabarkan. Oke, siap. Di situ tertulis perikopnya di atas Bapak. Iya. Itu tertulis perikopnya di atas. Iya. Firman yang telah menjadi manusia. Nah, itu kan berubah Pak artinya, Pak. Kalau Pada menjadi mulanya manusia. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya. Nah, coba baca ayat selanjutnya Bapak. Iya. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya Iya. di dalam kegelapan. Justru Dan nomor kegelapan Oh iya, itu saya tunggu dulu. tidak Ya, silakan, Pak. menguasainya. Hmm. Nah, di dalam hal ini Bapak, ini Iya. tentang Iya. bagaimana firman itu telah menjadi manusia. Makanya dua, tetapi di dalam, kalau Bapak membaca di dalam 1 Yohanes ayat 14 itu sinkron. Tetapi tentang Trinitas tadi, Nah, ya, ini Tritunggal tadi saya sudah menjawab dengan ayatnya. iya. Itu tadi Ini terdapat kayaknya di dalam 1 terbantah Yohanes oleh ayat 5 tiganya ayat ini, 7, Pak. Bapak. Begitu. Justru ya 1 Coba 2 Bapak terbantah oleh pelajari ayat tiganya. pelan-pelan dulu ayat itu sehingga nanti Bapak Jaka Suara bisa mengerti, karena Iya. Bapak kan sudah mendorong Bang Alkitab, Toro, ya. Boleh saya Betul, menjelaskan Bapak. tentang ayat tiganya, Pak? Dalam ini maksudnya bagaimana sih, Bang? dalam pandangan saya, Pak. Boleh nggak saya jelasin yang ayat tiganya, Pak? Iya, Saya Bang jawab bilang tadi pertanyaan. kan firman menjadi manusia. Iya. Itu firman ini kan perkataan. Bagaimana maksudnya firman berubah menjadi Firman manusia ini bagaimana? Firman itu Firman ini adalah macam Yesus. Power Rangers. Firman itu adalah Yesus sendiri. Ah. Ya, Mm-mm. Anda harus menerima firman itu adalah Yesus sendiri. Iya. Ya, saya bacakan begini. Pada mulanya adalah Yesus. Iya. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Dan Yesus itu adalah Allah. Iya. Nah, itu Berarti Esa. Yesus bersama-sama dengan Allah. Berarti Yesusnya berbeda, Allahnya berbeda. Iya kan berbeda itu. Ya Allah. ini kan apa namanya? Allah Ayat tiganya ini menjadi justru rupa membantah, Pak. manusia. Ini Coba ayat baca tiganya di dalam membantah sa- ini, di membantah dalam- ayat Tadi 1 dan abang 2. bilang Yesus yang berubah menjadi firman. Kemudian abang bilang firman itu adalah Yesus. Kenapa sekarang Bapa jadi berubah jadi Yesus. manusia? Bapak mengerti Yesus itu adalah Yesus itu firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Allah. Itu satu. Ya. Iya kan? Ini kan Nah, asalnya makanya sendiri Bapak dulu, harus firman Bagaimana dulu. abang bilang satu, sementara tadi Lalu abang bilang bersama, bahwa Yesus itu kemudian- bersama-sama dengan Bapa. Namanya orang bersama itu pasti ada satu dan ada dua. Ya toh? Yang sama-sama itu Bapak itu Esa satu, bukan dua orang, bukan dua oknum. Nah, memahaminya bukan dua oknum. Ya. Iya. Gambar. Wah, enak banget. Ya. Ya, gambar Allah sendiri keluar yang menjadi firman. Bukan dua orang oknum. Makanya untuk mempelajari Trinitas itu contohnya begini ya. Kita satu punya tubuh. Di dalam tubuh ada jiwa dan ada roh. Iya. Kalau tidak ada
roh saya pasti tidak lengkap, berarti hanya dua. Tetapi di dalam Tritunggal atau Trinitas itu bisa digambarkan bahwa satu tubuh, tetapi tiga ya, tubuh, jiwa dan roh. Nah, Itu satu. Oke lah, itu terlepas dari tanggapan abang. Sekarang begini, ini terus kalau memang Trinitas itu betul, kenapa Trinitas itu selalu dibantah sama Oneness? Coba jawab bang. Mana yang dibantah saya? ntar ini saya belum kelar ini Mas. Boleh nggak Bang, saya? itu kan Loncat tadi, yang kan dua ada itu. Trinitas, Oh iya ada benar. Oneness toh, ada yang percaya 3 in 1 dan ada juga Oh, yang iya. percaya dengan yang namanya satu, itu namanya kan Oneness. Oh iya. Terus. Oke. Ya, abang sesuai dengan Alkitab yang saya jawab, yang saya jelaskan sama abang. Makanya Iya, abang tapi- loncat dulu. Nah, ini Iya, Alkitab ini iman saya saya tidak membahas dan tidak menjawab di luar Alkitab. Iya. Karena di Alkitab itu bagi saya yang mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan yang utuh. Setiap pertanyaan di situ terjawab di Alkitab. Iya. Iya bang, tapi kan banyak yang di Alkitab itu kan yang tidak masuk di akal. Itu menurut Yang Bapak, abang jawab tidak, itu itu menurut Bapak itu Nah ini Pak. Saya jelasin ayat 3-nya boleh nggak? Di Yohanes 1. Halo? Bang, Aduh, bentar gua. Anes Oke. bilang, Mm-mm. ada apa tadi yang bilang itu? Yang mana itu bang? Kenapa Yohanes? Apa tadi abang bilang tadi? Oneness bang, bukan Yohanes. Kan ada Oneness, ada Tritunggal itu kan bang. tentang apa itu Bang Sian, tentang sekte. Jangan dibahas tentang itu Bang, karena itu Iya, nggak salah dibahas itu. Maaf lah, maaf. Aku sudah nggak salah yang itu. Jangan lari ke sekte-sekte lah, aduh. Oke. Jangan abang mengadu dombakan antara Ones dengan apa yang saya tidak bisa menjawab Itu nanti sama jangan cerita-cerita tentang Islam, baru kita cerita lagi sekte-sekte yang bertentangan dengan Islam Betul. misalnya. Enggak. Ahmadiyah. Begini bang, Ahmadiyah. kalau dalam Al-Quran itu memang ada yang namanya NU, ada yang namanya Muhammadiyah, ada yang namanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuman keyakinannya itu tetap satu. Mereka itu tetap berpegang teguh pada Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Tidak ada perbedaan, cuman perbedaan alirannya aja, cara belajarnya aja, maksudnya cara ibadahnya aja. Ini kalau mau disangkut dengan Oneness gitu bang ya. Ahmadiyah apa bedanya Ahmadiyah? Nah, iya. Sama, kecuali ada aliran sesat. Maksudnya kalau sudah mengatakan Tuhan ini yang begini, itu sudah aliran palsu, itu bukan aliran Islam sudah itu. Karena kan sekarang banyak yang mengada-ngada. Ya, ini bukan aliran ya. Ini, Saya ini apa namanya? Betul, Mau lain. boleh jelasin ayat 3-nya nggak, Pak? macam Trinitas sama Oneness ini kan sama. Semuanya kan, berarti ini kan beda dia antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang tiga, kan itu yang perbandingannya bang. Nah, ya silakan Pak Sian, silakan. Iya. Jadi gini. Ini ayat Bang 3 Bang Toro, suara abang kurang kurang kecil ya? Kurang Kecil jos, suaranya. Kurang. Jos, Ah. Mr. Jos. Lumayan. Ya, silakan Bang Sian. Abang. Oke. Jadi sebenarnya kan jangan di ini apa namanya Bang, penyebutannya itu bukan Tuhan itu tiga, bukan ya. Ini intinya kan mau mengatakan Tuhan itu dua atau tiga kan? Tidak, Enggak, maksudnya- Tuhan itu Esa satu ya. Maksudnya saya menggunakan apa Jadi- namanya? Kalau saya Allah lurusin dulu ya. Atau Bapa sama kami itu Iya. di dalam keesaannya itu ada firman, ada roh. Ya, di dalam Bapa yang satu itu terkandung firman. Ya, di dalam Bapa itu ada juga firman, di dalam Bapa itu ada juga roh. Jadi bukan tiga. Nah, jadi bukan tiga di situ. Jadi dia Esa satu, Bapa itu satu. Cuman di dalam Bapa itu kan ada terkandung firmannya. Nah, firmannya itu kan menjadi daging, menjadi manusia. Nah, bukan berarti terus menjadi dua, bukan gitu pengertiannya. Nah, Iman kami, iya. ya dia tetap tetap Esa satu gitu.
Ya, Jadi bahasa Esa ini yang saya belum bisa kan makanya saya kemarin itu kenapa ini masih timbul tanda tanya karena juga pas saya nonton orang pendeta di YouTube itu ternyata ada salah satu yang mempermainkan surat Ikhlas tadi yang dibaca oleh Mas tadi itu yang disebutkan oleh Mas tadi itu. Ini saya belum masuk ke situ sebenarnya. Kalau sampai ke situ saya justru akan semakin menimbulkan banyak pertanyaan karena justru di sini aja saya kan bilang tadi di ayat 3 di ayat 3-nya ini justru membantah semuanya. Di ayat 3-nya Yohanes 1 ini segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala yang telah dijadikan. Nah, ini saya menggunakan bahasa segala. Nah, bahasa segala ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, berarti yang mengadakan adalah Allah itu kan. Nah, kalau segala sesuatu diadakan oleh Allah, maka firman adalah bagian dari sesuatu yang berubah. Oke. Iya kan? Masuk bagian dari sesuatu yang berubah. Jadi keberadaan keesaan Allah yang adalah Bapa, Firman dan Roh Kudus itu bisa dilihat waktu Iya, buktinya kan gini, Pak. Yohanes Pembaptis, Firman yang sudah menjadi daging lagi, Yesus tadi, Matius 3 ayat 16. Iya, tapi buktinya kan itu berubah terus masalah. Di akhir ayat Yohanes akhir pada waktu itu langit terbuka. Iya ya. Yang melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, ini dengarlah suara surga yang mengatakan, inilah anak yang kuasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi di situ kan sudah ada menunjukkan adanya Trinitas tadi. Ini justru makin menunjukkan bahwa Yesus itu berubah, Pak. Apalagi seperti merpati dari atas turun. Di dalam kemudian di ayat lain dilahirkan, Bapa, kan itu masalah. Anak dan Roh Kudus. Iya. Ada kalau di keimanan kita dalam Kristen sesuai dengan Alkitab. Iya, itu yang saya tidak mengerti kan begitu kan? Bang Jaka, saya tambahkanlah tadi boleh lagi Bang Jaka ya. Boleh. Bang Jaka tes monitor. Boleh. Bang Jaka. Iya, halo. Tes. Iya, halo. Ya. Iya, Bang Jaka, catat lagi Bang Jaka ya. Catat lagi, saya tambahkan ayatnya ya Bang ya, bahwa Esa itu ya seperti mana ya Bang ya. Iya. Tadi udah saya menjelaskan. Oke. Catat di dalam 1 Timotius 2. Iya. Catat 1 Timotius 2 ayat 5 Bang. Iya. Iya ya, saya bacakan ya Bang ya. Timotius? Ya, 1 Timotius. 1 Timotius, oke. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius. Ya, saya bacakan Bang ya. Oke, Timotius. 1 Timotius ya. Allah itu Esa. Iya, oke. Esa pula Dia yang menjadi pengantaran antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, itu Bang. Nah, itu bahasa Esa juga kan? Esa juga kan berarti ada dua tetap, makanya Pak. tadi untuk mendukung yang saya sampaikan tadi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi. Bahwa itu berbicara bahwa Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan, bukan 3 pribadi. Iya. 3 Allah, tetapi Esa, begitu Bang. Bahasa Esa juga ini Bapak dan apa tadi bahasanya, Pak? Diulang, Pak. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Esa. Nah, ini kan yang membuat saya makin bertanya-tanya karena yang jelas Allahnya tetap atau Bapak kata Bapak ya, menggunakan Bapak bahwa Allah. Nah, yang tidak berubah ini yang Allah yang tetap yang tidak berubah saya kira.
karena cuman berubah nama menjadi Bapa itu. Nah, ketika berubah menjadi Bapa ini statusnya saya juga jadi bertanya-tanya, apakah Bapa maksudnya sudah memiliki bentuk dan ukuran? Karena yang jelas kalau Tuhan tidak memiliki bentuk dan ukuran. Kalau memiliki bentuk dan ukuran, maka itu ciptaan, bukan Tuhan. Nah, kemudian ini kan ada 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini baru muncul Roh Kudus di belakang setelah menyebutkan firman tadi. Nah, kan berarti bertambah menjadi 3. Nah, yang 3 menjadi 1. Nah, ini yang tidak bisa dikatakan kalau ini 3-tiganya adalah Tuhan. Karena kenapa? Karena Bukan, yang 2 maaf, jelas Bang berubah. Jaka. Maaf. Iya. Bang, begini, maaf. Anak dengan Roh Kudus Ini kan berubah. yang dibilang Esa itu bagaimana sih? Esa itu 1 atau Bapa, Anak, Roh Kudus itu kan juga masa itu dibilang Esa? Masuk akal ke tidak sih? Satu hakikat itu Esa, Bang. Makanya Berarti harusnya jangan potong kata-katanya dulu, itu Bang. Esa hakikat. Jangan potong dulu, Bang. Jangan potong dulu biar Bang Jaka yang apa dulu, Bang. Nanti Iya. terputus nanti. Boleh. Kan dulu Bang Ananis dulu, nanti naik lagi Bang ya, Anissa. Nanti naik lagi. Karena jadi terputus lagi jadinya diskusi kita. Mungkin kita ceritakan dari awal udah susah. Ya, silakan Bang Jaka. Selamat malam Pak Christian King. Shalom alaikum Bapak. Iya begitu. Shalom Pak Pendeta, shalom. Ya. Saya Saya belum. saya simak dulu Pak. Oke, silakan Ra. Silakan Pak Jaka. Iya. Silakan Pak Jaka. Silakan. Iya, yang belum bisa diterima karena ternyata kata berubah ini masih bisa melekat kepada firman dan Roh Kudus ini. Masalahnya, kenapa dikatakan berubah? Dari awal yang tidak berubah Allah ini, cuman berubahnya menjadi Bapa akhirnya. Lah ini menjadi berubah juga, berubah nama. Entah ketika menjadi nama ini ternyata memiliki bentuk dan ukuran, saya belum tahu itu. Kalau memiliki bentuk dan ukuran, maka berubah lagi ini jadinya. Memiliki bentuk dan ukuran, karena semua ciptaan pasti memiliki bentuk dan ukuran. Semua ciptaan. Kemudian kata yang berikutnya adalah firman tadi kan kemudian menjadi manusia. Nah, manusia ada manusia dan Roh Kudus. Ini kan Roh Kudus muncul belakangan lagi gitu kan. Setelah firman kemudian ada Roh Kudus, kemudian ini 3 menjadi 1. Nah, yang jelas kalau sudah menjadi manusia memiliki bentuk dan ukuran. Ukurannya sudah tahu sesuai dengan ukuran yang dimiliki oleh Yesus yang jelas. Apa tinggi, mempunyai tangan, misalnya mempunyai kaki dan lain sebagainya, mempunyai anggota tubuh, maka itu termasuk bagian dari benda yang saya ceritakan tadi. Masuk kepada bagian dari jisim yang kumpulan dari beberapa organ, dari beberapa benda gitu kan, dari tulang, apa semuanya kan seperti itu. Nah, yang seperti itu jelas belum bisa dikatakan Tuhan. Nggak bisa, karena itu ciptaan. Kalau berubah pasti ciptaan, bukan Tuhan. Yang tidak berubah hanya Allah itu tadi. Cuman berubah jadi nama. Nah, ini saya yang belum masuk di pikiran saya. Berubahnya itu iya. Yang belum masuk di pikiran saya, karena yang jelas yang berubah yang dua-duanya, cuman Roh Kudus sama Anak tadi itu, sama firman tadi itu. Apalagi firman itu jelas berubah terus dari firman bersama, menyatu, kemudian jadi hidup, menjadi cahaya, menjadi apa semuanya, kemudian menjadi terang, justru ada terang, kemudian menjadi manusia. Ini kan berubah terus. Kalau berubah berarti sama dengan ciptaan Tuhan yang lain. Sama dengan ciptaan Tuhan yang lain. Mana? Berubah, ya? Iya. Mana yang tidak berubah? Yang jelas kalau Tuhan seperti saya ungkapkan pertama tadi, kalau Tuhan pasti tidak pernah tidak ada. Nah, kalau bukan Tuhan pernah tidak ada. Artinya diadakan dari tidak ada menjadi ada. Asalnya nggak ada jadi ada gitu. Itu yang jelas kalau bukan Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Nah, ternyata Yesus berubah menjadi tidak ada.
kemudian nanti muncul lagi menjadi ada lagi lah. Ini kan berubah. Nah, ini kan berarti ciptaan bukan Tuhan. Karena kalau ketika mengatakan Tuhan itu esa, jelas satu tidak berubah, tidak akan pernah tidak ada. Coba dilihat di Alkitab juga ternyata benar, tidak pernah yang tidak pernah tidak ada itu Allah itu. Yang tidak pernah tidak ada Allah itu. Kalau saya lihat ya, yang tidak pernah tidak ada dan tidak pernah dan tidak akan pernah tidak ada, kemudian tidak berubah. Ya Tuhan Allah ini cuman. Kalau yang dua, Roh Kudus sama berubah. Dua-duanya sama-sama berubah. Kenapa? Karena awalnya Roh Kudus berubah jadi apa? Roh Kudus berubah, asalnya nggak ada jadi ada roh. Berarti roh adalah ciptaan Tuhan, selain Tuhan. Kan seperti itu. Udah salah. Kan bang, diposisikan bang. Karena yang dikatakan iya, berubah, asalnya nggak ada jadi ada, kan berubah. Kalau Tuhan ada tidak asalnya. pernah tidak ada, jelas, dan tidak akan pernah tidak ada. Kita kembali kepada inti pertama tadi. Iya, gimana coba? Keesaan itu dalam kita ya, dalam Iya. ulangan nama 4. Iya, Kayak orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa katanya kan. iya, Hakikat keesaan Allahnya Israel itu, hakikatnya itu ada roh, ada firman. Jadi bukan nggak ada asal tiba-tiba ada roh. Jadi jangan mempelintir itu kalimatnya. Iya, gimana coba? Hakikat Tuhan kami itu ada firman, ada roh gitu. Jadi berasal dari situ dia. Tapi kalau firman yang jadi manusia, Bapak Jaka harus tahu konteksnya. Buat apa firman jadi manusia? Itu dulu dipertanyakan. Nah, Bukan soal tak berubah. belum ke sana, Pak. Belum ke sana. Kenapa belum ke sana? Karena ini dihentikan oleh ayat ketiga Yohanes. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau nggak dijadikan oleh Dia, nggak ada kan? Segala sesuatu, berarti segala sesuatu selain Tuhan, selain Allah. Kan begitu? Itu bahasanya. Itu saya tersekat ke sini sebenarnya. Apalagi ada di ayat yang lain, saya nggak tahu ayat apa, tapi saya ingat bahwa Allah bukan manusia. Di dalam Alkitab juga, apalagi udah ada bahasa seperti itu. Ini semakin mendukung bahwa Tuhan itu satu, Allah itu yang tidak berubah itu. Tapi saya nggak mau bahas yang Allah bukan manusia. Saya fokus dengan yang ini dulu. Oke, silakan. Ya, silakan bang. Oke, silakan. Pak, saya mau bacakan satu ayat ya, mungkin bisa menjadi gambaran ya buat Bapak Jaka ya. Iya. Ini dari 1 Ibrani ayat 3 ya. Iya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Diulang Pak. Jadi dari penjelasan Diulang Pak. Mohon agak tadi, agak kurang jelas. Jadi tadi. kayaknya Catat aja Pak ya, Saka. jadi Bapak Oke, siap. Oke, siap. ya Bang Jaka ini Ibrani 1 ya Bang Jaka. Ibrani 1 ayat 3 ya. Oke, silakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, Ya. dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, tadi Abang mempertanyakan tentang itu ya, seolah-olah ada terpisah ya antara Bapak di situ. Nah, itu kan Tapi disebutkan Pak Pendeta bahwa itu. iya, boleh. Sebentar Pak. Silakan. Jadi jadi itu seolah ada sekat ya antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang sesungguhnya telah ditegaskan oleh Pak Pendeta tadi bahwa ada tiga entitas. Tapi di Esa itu yang seperti itu Pak, 3 di dalam 1. Di dalam 1 itu ada 3 itu ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti itu ya. Iya. Jadi mungkin ayat ini menjadi referensi ya buat Bapak berpikir terlebih dahulu, sambil Bapak menjelaskan mungkin ada yang masih kurang, nanti di ini lagi ya, kita nyimak lagi. Terima kasih Pak Pendeta, mungkin sebentar itu. Oke, terima kasih Bang, kita terima dulu ya Bang Alvaro
Selamat malam Pak Pendeta Alvaro, dan begitu juga Bidadari, selamat malam. Oke. Ya, silakan Pak Alvaro ditambahkan dulu, baru nanti bagaimana kalau ada pertanyaan Ibu Bidadari nanti juga bisa kita tampung kepada si Cakat tadi pertanyaannya begitu. Silakan Pak Pendeta. Jadi yang saya dicukupkan dulu ya Pak ya? Enggak, ditambahkan Pak. Oh, ditambahkan. Oh, silakan. Ini juga hamba, Oke, silakan. ini juga hamba Tuhan pendeta juga sama dengan saya. Oh, silakan. Pak Pendeta. Boleh. Jadi di dalam pihak-pihak Muslim harus juga lebih dalam memahami bahwa Trinitas itu bukan triteisme ya, yang mempunyai 3 Allah. Nah, kita harus membedakan kata Allah dan kata Tuhan. Jadi disinilah kita akan menemukan kalau di dalam Muslim kan kata Allah itu adalah proper name ya. Benar kan Pak Jaka? Apa proper name? Nggak tahu saya Pak. Pakai bahasa Indonesia Pak, saya kurang paham. Nama pribadi Pak. Gimana? Jadi nama pribadi sesembahan umat Muslim yaitu Allah. Iya. Nah, benar kan? Iya. Tapi kalau kami, Allah itu adalah hakikat Pak, bukan nama pribadi. Hakikat itu artinya kan nyata ya Pak. Hakikat, hakikotun bahasa Arab itu nyata artinya Pak. Begitu. Bapak kan hakikatnya manusia, tapi nama pribadi kan Jaka. Begitu. Iya kan. Ngerti Pak? Masih berubah Bapak kalau kan begitu hakikat Pak. manusia. Hah? Iya. Terus hakikat manusia. Hakikat Allah, Iya. proper name-nya Yod Hei Vav Hei. Ngerti Pak? YHWH atau Yahweh. Yahweh nggak paham itu, nggak paham Pak. Oh, nggak paham. Lanjut dulu. Mohon jelasan. Lanjut dulu. Jelaskan. Siapa yang bisa kasih jelaskan? silakan dulu. Nah, begini Soalnya- Pak Jaka. Ya, saya tambahkan lagi ya. Mungkin Pak Jaka tadi tidak memahami, mungkin catat ayatnya nanti Pak ya. Yang Boleh. saya sampaikan. Saya tambahkan lagi, saya pakai ilustrasi yang lain Bapak. Boleh. Karena nah, dalam hal ini Allah itu ya, dan Yesus dan Roh Kudus itu satu. Dan tapi kinerjanya kita harus tahu memahami. Iya. Allah itu pekerjaannya pencipta langit dan bumi. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus itu datang ke dunia ini untuk mengampuni orang berdosa dan untuk menggenapi nubuat para nabi-nabi sebelumnya. Dan Roh Kudus itu ketika Yesus terangkat ke surga, dan Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kita saat ini tentang yang baik, menegur kita tentang kesalahan yang tidak baik. Dalam hati Bapak, saya percaya ketika Bapak melakukan sesuatu contohnya yang tidak baik, yang bertentangan tentang kebaikan, pasti ada satu roh yang berbicara kepada Bapak, jangan lakukan. Arti itu roh dari Roh Kudus mengingatkan kita. Ada yang mengatakan ambil, lakukan. Itu kan mengajak kita untuk hal yang tidak baik. Jadi kita tahu bahwa roh itu ada 2, roh iblis dan Roh Kudus. Nah, dalam hal itu kenapa kita mau tahu? Kalau Bapak catat dulu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Bapak catat, nanti buka sendiri, cari di apa, saya bacakan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya tanya sama Bapak, menurut pandangan Bapak, ketika Bapak sudah membaca Alkitab itu, apakah Allah itu punya istri sehingga Dia punya anak satu-satunya yang tunggal? Menurut Bapak gimana? Saya justru kalau seperti itu menjadi timbul hal lain Pak yang akan memperlebar persoalan. Masalahnya gini Pak, saya tidak akan memunculkan sesuatu yang memang tidak menjadi kepercayaan Bapak. Ada siapa istrinya gitu kan ya Pak ya? Enggak, saya tidak akan memunculkan itu, tapi ini akan menimbulkan suatu hal yang lebih besar lagi. Kenapa?
Kalau Tuhan, Bapak pahami dulu, Bapak pahami Boleh, boleh. dulu, Bapak baca ayat itu dulu, Bapak pahami ayat itu. iya. Setelah saya Karena- dengarkan dari, Bang Toro. Boleh, boleh. Izinkan saya Bang Toro. boleh silakan. Jadi yang merupakan kesulitan dalam pikiran Bapak itu tentang Yesus jadi manusia atau tentang firman itu jadi manusia. Yang menjadi yang timbul tanda tanya dalam diri saya itu kan saya sudah ulang-ulang dari tadi bahwa kalau Tuhan itu pasti tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Artinya Tuhan Kalau itu kata ada Tuhan terus. Bapak ngerti enggak? Tuhan itu Kata tidak Tuhan Bapak berubah. ngerti enggak? Hah? Maksudnya kata Tuhan itu Bapak tahu enggak bahasa asli kata Tuhan? Mau dibilang Tuhan, Allah, Yesus atau apa, saya tidak masalah Makanya tentang itu, begini, Pak. Di Ini dalam Islam itu kata Tuhan dan Allah itu sama. Tetapi kalau kita memahami dalam kekristenan, Oke. kata Tuhan itu Oke. dan kata Allah itu beda, Pak, maknanya, Pak. Iya. Terus gimana, Pak? Iya, makanya kalau Bapak gabungkan dan bertanya dan Bapak pakai pemahaman Islam Bapak, itu sangat sulit. Bapak harus ikut alur cara berpikir Alkitab, Pak. Seperti itu. Enggak, masalahnya gini, Pak, karena di Islam dengan di Al-Qur'an dan seperti itu. Gimana, Pak? Karena Bapak memahami pakai cara pandang perspektif Al-Qur'an dalam memahami Alkitab. Enggak, Pak. Gini, Pak. Saya kalau pakai perspektif Islam justru makin melebar, Pak, karena nanti masuk kepada pembahasan tentang Abraham itu, Pak. Ibrahim kata orang Islam. Nah, saya belum masuk ke situ. Kalau masuk ke situ makin memperlebar justru. Jangan, Pak. Kita fokus di sini dulu, Pak. Kan makanya saya bilang yang saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Yang di ini nggak tahu, saya mau dengar, saya silakan dulu gitu kan. Nah, ini kesulitan Bapak apa? Yang gimana? Kesulitan saya kan seperti ini. Di dalam Bible atau Alkitab sama di Al-Qur'an sama menggunakan kata-kata Esa. Ini sudah saya jelaskan dari tadi. Kalau Bapak mendengar dari awal ya mungkin paham. Saya kata-kata Maha Esa, Allah Tuhan itu Maha Esa. Maha Esa artinya tidak ada sekutu bagi Tuhan. Artinya Tuhan itu tidak ada sekutu bagi Tuhan. Nah, sekarang menurut Bapak Esa itu apa, Pak? Esa ya tidak ada sekutu bagi Tuhan. Ini saya jelaskan dulu. Esa Mungkin tidak dengar dari tadi. Pengertian Bapak Esa itu satu. Bukan. Kata satu antara Islam dengan saya kira beda. Karena gini, saya memahami kata Esa itu saya memahami menggunakan pikiran, menggunakan logika. Saya enggak menggunakan Nah, ini kata Esa sudah saya bilang dari tadi sama Bapak yang lain, udah saya jelasin. Ini mungkin kalau Bapak paham, ini tinggal melanjutkan, sebenarnya tidak perlu bertanya tentang ini lagi, cuman tinggal menjawab. Saya sudah bilang dari tadi bahwa saya udah ada dari pertama, Pak, ya. Oh, ada dari pertama ya, Pak, ya? Iya. Oh, iya. Enggak ada dari pertama, enggak dengar dari pertama. Iya kan, enggak ada dari pertama kan? Nah, ya itu. Nah, kata Esa ternyata di dalam belum masuk ke logik, ke akal, ke saya itu masih menimbulkan tanda tanya ketika masuk ke kata Esa di dalam Alkitab. Karena ketika menggunakan kata Esa, justru kata Esa kalau dimasukkan ke Alkitab, justru yang benar-benar Esa adalah Allahnya itu, kata Allah. Karena yang lain ternyata jelas-jelas benda berubah dari tidak ada menjadi Bang ada. Jaka. Iya. Bang Jaka. Boleh. Gini ya, saya boleh tambahkan dikit. Boleh. Pendeta izin ya. Silakan. Bang Jaka memahami Esa itu seperti apa? Maaf, Esa, saya bertanya lagi ya, mungkin saya. Boleh. Esa itu apa menurut Bang Jaka? Esa itu tidak ada sekutu bagi Tuhan, bagi Allah. Kalau tidak ada sekutu, artinya tidak ada mitra, tidak ada teman, tidak ada apapun. Nah, kemudian saya melihat ke Yohanes 1 setelah itu. Iya, terus. Tidak ada sekutu itu logika. Sebentar. Tuh?
Ya, sebentar. Iya, benar-benar Kak Henry. Sebentar ya, Iya. Boleh. saya tuntun dulu ini Bang Jaga. Boleh. Kita jangan repot di sini ya. Saya lihat berputar Boleh. terus di situ kan, Bang. Iya, boleh. Bang maunya Esa itu satu kan gitu. Ya gini Bang, gini kan. Iya, gini. Berpikirnya secara gini Bang. Ya. Iya. Esa itu Abang mau satu, nggak boleh ada sekutu. Artinya Esa itu satu, nggak boleh ada sekutu. Itu dalam arti yang lain kan. Iya, nggak boleh artinya ada. gini Pak, artinya gini. Seperti biar Pak lebih pahami, jelas. Boleh susah nggak? memahami Kristen kan. Yo, disebut Esa kan ada firman, ada roh, itu berarti Bapak maunya kan tiga, itu jadinya tiga kan begitu. Jadi gini Bang ya. Oke. Kalau Bapak sebutkan itu sebagai sekutu malah aneh kalau menurut Kristen, karena gini loh Pak. Iya. Seperti tubuh Bapak, ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah, ini seperti itu, justru Pak, masuk cara ke memahami. dimensi manusia, Apakah Pak. itu dihitung tiga? Oh, dihitung banyak justru, Pak. Enggak, saya Dihitung lagi banyak, Pak. menjelaskan konsep itu. Jadi begini Pak Christian, minta maaf. Jadi Boleh, dia memahamikan dari kata Esa Oh, dari iya. perspektif Islam Pak Boleh. Christian. Oke. Jadi katanya tidak ada sekutu lain, tapi kami kan kata Esa itu kan kesatuan. Contoh ehad kan, saya Iya. dan istri. Ini bahasa Alkitab yang saya pakai. Boleh. Nah, kami ketika menikah kawin itu jadi ehad. Jadi satu begitu Pak. Ngerti dulu bahasa Alkitab ini. Supaya Bapak nggak bilang Tuhan itu tiga, terus kenapa ada Yesus Kristus di ngomong Tuhan dan Yesus itu pernah tidak ada dan pernah dia ada dan lain sebagainya. Bapak nggak bingung di situ. Iya. Seperti itu. Yang membuat bingung karena gini, Kata Pak. ehad yang Saya justru dibingungkan oleh ayat ketiganya itu, Pak, di Yohanes. Iya, makin membuat bingung. Karena di sana coba baca ayat ketiga. Iya. Tunggu Pak, kita buka ayat dulu supaya Iya. Bapak ngerti. Iya. Baca sama-sama ya. Baca Yohanes, jadi baca. Yohanes, Iya. Ayat 3-nya. Yohanes 3, Ah. Yohanes 1 ayat 3. Iya. Yohanes 1 yang Ah. ketiga. Coba boleh, Bapak boleh. baca. Iya. Tadi Saya di situ baca dulu, saya baca. silakan Pak. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, dari Apa problemnya segala di situ, Pak? dari segala yang telah dijadikan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Iya. dijadikan oleh Dia tidak ada yang terjadi. Nah, kemudian kalau dijadikan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, berarti selain Dia adalah ciptaan. Berarti terus selain siapa Dia yang adalah ciptaan ciptaan. itu? Nah, kemudian Iya, kan Bapak kan konsep nggak saya tahu. tadi di awal. Boleh saya Prostonteon lanjut? yang bahasa Yunani prostonteon itu berarti firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, ini Menyatu Pak. itu makanya mesti paham kata Allah dulu Bapak, supaya Bapak nggak bingung di situ. Iya kan makanya Coba saya Pak buka dalam bahasa Yunaninya prostonteon. kan Dia Pak, ada dalam kekekalan artinya bersama-sama dengan Allah. boleh saya lanjutkan? Ini yang merupakan Oke. kesulitan Bapak memahami Alkitab. Masalahnya gini Pak, kan saya tadi bilang di awal kan bahwa kalau Tuhan tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Kemudian Tuhan tidak berubah. Nah, kemudian masuk ke Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah Firman katanya bersama kan? ini. Firman bersama-sama. Nah, dengan Allah kan? Firman itu adalah Allah Ya. kan? Nah, kita lihat Iya, sekarang. terus Kita lihat sekarang, yang berubah yang mana? Ternyata yang tidak berubah, yang benar-benar esa adalah Allahnya. Yang berubah adalah firman. Asalnya firman. di mana Bapak Kemudian dapat ayat itu? iya, berubahnya asalnya firman satu, bersama-sama. Berubah. Jadi asalnya satu bersama-sama. Berarti ada dua dimensi. Kemudian firman adalah Allah. Berubah lagi menjadi menyatu. Berubah 3 kali di sini aja, berubah 3 kali, Pak. Nah, yang berubah ya 3 kali ini, Pak. yang berubah kan firman. Yang berubah di Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Pak. Itu yang berubah. Itu makin berubah, Pak, justru, Pak. Ini. Coba. Kalau Bapak dari ayat 1 sampai 3 itu firman itu bersama-sama Dia bersama dengan Allah, artinya Dia juga menciptakan kalau Bapak memahami ayat 3. Kan ada dua Coba Bapak pribadi. baca sekali lagi. Kan ada dua pribadi berarti, Pak. Awalnya firman bersama-sama. 3 pribadi, Berubah kan? Bukan hanya 2, 3 pribadi. Aduh, Tapi satu hakikat. Nah, Roh Aku boleh Kudus. nambahin Pak ya. Boleh silakan.
Iya, Bang Jaka ini mau bilang dua pribadi, intinya dia mau bilang ada dua Tuhan kan? Tiga Ini aku pribadi. Enggak, Pak. Oke, Pasti salah satunya Ngerti. Tuhan, Pak. Yang jelas kalau saya melihat yang benar-benar Tuhan ini hanya Allah. Berarti yang benar-benar masuk kepada kata Esa di dalam Alkitab ini hanya Allah. Karena yang berubah adalah firman. Firman asalnya firman. Kemudian bersama. Ini kan berarti berubah. Asalnya satu, berubah menjadi bersama-sama, berdua, kemudian menyatu, berubah lagi. Kemudian di ayat 4. Pak Jaka, Iya ya, silakan. Pak Asik ini. Jaka, Oke. tunggu dulu Pak Jaka. Gini, Oke. kalau Bapak berpemahaman Islam, Oke. kalau saya misalnya orang Zoroaster, saya paksain konsep ketuhanan Zoroaster ke dalam Islam, Bapak mau nggak? Seperti apa, Pak? Ya konsep ketuhanan Buddha lah, mau nggak? Saya paksain, oh bukan, sesembahan Tuhan itu bukan seperti itu, tapi seperti yang ada di dalam agama kamu. Coba sepertinya biasanya seperti apa? Gimana, Pak? Boleh dijelasin, Pak? Agar saya nggak masalahnya penasaran, Pak. gini, Bapak ini, jadi gini, Bapak ini sedang memaksakan konsep pemahaman Islam ke dalam kitab-kitab orang Yudaisme. Jadi Iya, gini, kalau iya, Bapak boleh, mau boleh. bahas Alkitab, Boleh. tanggalkan dulu pemahaman Islam Bapak. Saya tidak Gitu loh. Jadi orang boleh? belajar itu, tunggu dulu, orang belajar itu tanggalkan dulu pemahaman lamanya. Kalau kami di Yudaisme seperti itu, Pak. Kami tinggalkan dulu pemahaman lama kami, baru kami belajar Yudaisme. Jadi Bapak nggak bisa bawa konsep Islam ke dalam Yudaisme karena kita berbeda. Islam dengan Yudaisme itu berbeda. Iya. Al-Quran dengan Alkitab itu perspektifnya berbeda. Itu yang Bapak harus pahami dulu. Jadi Bapak nggak bisa mencampur adukan dua kitab, dua perspektif yang berbeda, Bapak campur adukan jadi satu gitu loh, nggak bisa. Nah, itu bidat sejati. Ada maksudnya kan apa namanya Karena ya? kalau Bapak paksa Iya, ya. biologi, Pak, Iya ya. nanti saya kasih ayat Al-Quran, Iya. Bapak bingung jawabnya, Pak. Gimana, Pak? Silahkan, Pak. Barangkali saya tahu, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Barangkali. Ilmu faksimologi. Iya, gimana, Pak? Gimana, Iya, Pak? Pak. Coba. Tunggu dulu. Oke. Tunggu dulu. Iya. Gini, menurut Islam Tuhan itu nggak bisa jadi bentuk apapun. Tapi apa benar itu menurut Yudaisme seperti itu? Bapak itu harus Bapak periksa dulu. Iya. Gimana Yuda, Bapak Pak? pastikan dulu, Bapak yakinkan dulu kalau Tuhan itu nggak bisa jadi wujud lain. Nggak bisa jadi wujud lain. Ya, terus Itu gimana Bapak di udah Yuda? periksa belum? Nah, kalau Nah, misalnya aku juga- berubah, berarti bukan Tuhan, Pak. Karena coba, apapun pasti berubah. Loh, enggak. Selain Tuhan. Ini konsep Islam, Bapak nggak bisa paksa ke dalam konsep para nabi kami. Lah, Karena maksud- ini kitab dari nabi kami yang menulis, yang menjabarkan kepada kami, yang menurunkan Iya, kepada iya. kami. Jangan paksa konsep Islam ke dalam pemahaman orang Ibrani yang turunnya dari para nabi, dari Dan- Tuhan sendiri gitu loh. Dan masalahnya saya didukung gini, Pak. Ya, terus boleh, silakan. Itu didukungnya gimana? Ini nggak akan ketemu, Pak. Bapak cuma maksain, misalnya Bapak orang Buddha, Iya. debat sama orang ateis, Bapak cuma maksain konsep seseorang itu kepada orang lain gitu loh. Itu nggak akan Biar masuk. Jadi begini. Iya. Iya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berwujud tidak? Gimana, Pak? Allah Subhanahu wa taala berwujud tidak? Wujud itu artinya ada, kan? Iya, ada wujudnya artinya. Tapi Tuhan bukan sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran. Kalau memiliki bentuk dan ukuran, maka itu jelas bukan Tuhan. Itu ciptaan. Sekarang Saya itu sudah kata jabarkan siapa? di awal. Dulu itu kata siapa? Al-Qalam Itu konsep dari ayat siapa? 42. Iya. Surat Al-Qalam ayat 42. Saya baca terjemahannya, pada hari betis disingkapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya betis. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Bapak jawab sekarang. Jadi parameternya tuh harus ketemu dulu, Pak. Kalau kita Iya, bahas iya. sesuatu, parameternya tuh harus jelas dulu gitu loh. Jangan makanya, Pak dicampur-adukin. Jaka. Oke. Sekarang kan Bapak nggak bisa jawab. Dalam surat Al-Qalam ayat 42. Pada hari betis disingkapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya betis. Gimana?
Di mana Pak? Bukan dia Nah, aku tanya aja, ini aja aku gunakan Betis parameter itu Islam Pak ya. gimana? Iya, Saat Boleh. Muhammad naik ke dalam Sidratul Muntaha, dia Iya, oke. bertemu dengan sesembahannya. Itu bentuknya seperti apa? Itu ada Itu bentuknya nggak? Ada wujudnya nggak? itu bukan bertemu Pak, tapi gini Pak, dia Makanya aku mau katakan menerima wahyu di tempat yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan Tuhan ada di situ. Dari mana ada penjelasan seperti itu Pak? Jadi gini, it's okay. Jadi kita nih parameternya nih Tuhan- jelas nih Pak. Tuhan itu tidak menempati suatu tempat tertentu. dulu. Kalau Tuhan, kalau ciptaan pasti ada tempatnya. Oke. Ini kan karena saya gunakan parameter yang jelas, Iya, karena parameter tempat Islam. kan segala sesuatu Bapak selain Tuhan kan ya menjelaskan Pak. dari parameter Islam. Oke, Nah silakan. itu ketemu. Nah sekarang gini, kalau bahas Alkitab Bapak gunain parameter Islam gimana bisa ketemu gitu loh? Bukan ya. Iya benar, nggak bisa Pak, betul. mau Ya saya dije- ngomong tadi, coba saya pakai cara pandang saya sendiri ya. Iya boleh. Di boleh. dalam Quran surat Al-Qalam ayat 42. Boleh. Pada hari betis disingkapkan dan mereka memanggil untuk bersujud. Apakah saya harus menafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala punya betis? Pada hari betis kan? Bukan pada Tuhan betis. Betis disingkapkan. Jadi Allah Iya. Subhanahu wa taala menunjukkan disingkapkan menunjukkan betisnya. Menunjukkan Lalu saya betisnya pakai gimana? cara pandang perspektif saya. Seperti itu. Betis. Saya kan tidak maksa melogi kan Pak. Bapak Iya, kan iya. tadi maksa ayat 3 tadi sesuai dengan pikirannya Bapak Jaka. Makanya Iya. Bapak sulit memahami Alkitab. Bang Jaka, Pertanyaan gini, Oke, silakan. bener nggak? Allah itu punya Gimana? Pertanyaan gini, Gimana, bener nggak Bapak bisa memastikan nggak kalau sesembahannya orang Yahudi, pemahaman orang Yudaisme, kalau Tuhan itu nggak bisa jadi wujud lain? Itu dulu Bapak pastikan, baru berdebat gitu loh, karena Nah, parameternya jelas, kita sumbernya jelas. Nah, tinggal pembahasan perspektif aja gitu loh. saya Karena enggak, kekristenan berasal Benar, dari Benar Pak, saya baru mau tanyakan. saya tidak bisa apa Benar namanya? Pak, saya juga baru mau tanyakan ke Pak Jaka itu. Oke, Pak gimana, Jaka. Gimana? Silakan Pak. Gimana Pak? Bang Jaka. Oke, silakan. Lanjut Bang dulu. Jaka. Oke, silakan. Jadi gini, ini cuma debat kusir aja Pak, nggak akan ada ujungnya karena ini dua pola pikir berbeda dari sumber yang berbeda, konsep berbeda gitu. Kalau mau berdebat, parameternya itu harus sama dulu, kitabnya itu harus sama dulu biar kita bisa ketemu gitu loh. Bapak udah baca kitab-kitab orang Yahudi nggak? Bapak udah baca oral Torahnya orang Yahudi belum? Pemahaman orang Yahudi tentang Tuhan, Bapak udah baca belum? Ya silahkan bacakan salah satunya Pak. Sekarang kalau di konsep Islam, Allah itu kan Allah punya firman apa enggak? Iya. Allah punya firman kan? Oke. Firman itu Allah apa enggak itu? Bukan, itu sifat Tuhan Pak. Atau Kalau beda? dalam Islam Pak, sifat Tuhan. Firman Iya. itu sifat. Sifat Pak, sifat Tuhan, bukan benda Pak. Kalau benda, ya pasti berubah Pak. Jadi firman Allah dengan firmannya nggak satu itu. Apanya nggak satu Pak? Wong sifatnya Pak. Nggak, maksudnya hakikat Allah Lah ya, hakikat SBT pada itu yang kenyataannya, punya hakikatun kenyataan kan Pak ya. Hmm. Iya, itu kan kenyataannya. Nggak gitu. satu. Coba Pak, iya gimana? Iya, satu. Jadi sifatnya tuh sifat Tuhan, bukan suatu hal yang berbeda. Sifat Tuhan Oke, dalam sifat Islam. ya. Nah, boleh Pak. Jadi kalau Quran surah An-Nisa 4 ayat 171 coba Abang baca dulu. Gimana Pak? Saya nggak bisa buka karena Pak cuma pakai HP Pak. Gimana Nggak Pak? tahu isinya ya? Gimana ya? Nggak bisa isinya gimana Pak? Saya kan makanya cuma fokus sama ini Pak agar tidak kemana-mana. Kalau ini udah clear kan saya berarti oh iya begitu, oh begini gitu kan Pak. Quran surat 4 ayat 171. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, Iya. dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih itu, Isa putra Maryam itu adalah
utusan Allah yang diciptakan ini Ya, terjemahan baru ini ya. iya, Yang ya. diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepadanya dengan rohnya, roh darinya. Di mana itu, Pak? Itu di situ aja sudah menunjukkan ada. Di mana, Iya. Pak? Di mana, Pak? Quran surat 4 171. Aduh, saya nggak bisa. Itu bisa Bang jelaskan nggak itu? Nggak bisa buka saya masalahnya, Pak. Nggak bisa buka. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Jangan di ya, Pak. Jangan dirubah, Pak, isinya, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Coba, Pak. Nah, Pak ya, baca itu lagi, boleh Bang. lanjut nggak Pak? Iya, boleh. Sedikit aja, nanti saya turun. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Lama-lama. Kalau mau berlama-lama bahas di Quran, nanti dulu gitu. Aku mau nyampein Oke. sesuatu ini. Sekalian pertanyaan. Jadi Iya, gini Pak. kan saya sudah bilang dari tadi, kalau misalnya masuk ini bentar ya, Pak, bentar ya. Boleh ya. Kalau misalnya menjalar ke ayat yang lain, justru nanti akan memperlebar persoalan. Kan makanya saya fokus di sini, Pak. Oke, silahkan, Pak. Nggak masalah buat kami tuh nggak masalah, karena bahas Tuhan tuh nggak cuma satu sisi aspek aja. Dia Oke, melingkupi silakan. semua aspek. Oke, Jadi gini Pak ya. Bapak tahu nggak kenapa Tuhan kami orang Yahudi lebih banyak dikatakan dia Echad daripada Yahid? Bukan berarti nggak ada perkataan Yahid di dalam Alkitab untuk menyatakan diri Tuhan itu. Tapi kenapa lebih banyak Echad daripada Yahid? Yahid tunggal, Echad satu. Echad tunggal. Apa? Gimana, Pak? Yahid tunggal, Yahid tunggal, Yahid Echad. tunggal, seorang diri gitu, seorang diri tunggal, Yahid ya. Echad itu satu. Kenapa? Bapak tahu nggak? Kalau itu kayaknya sama Kayak dengan misalnya pembahasan di dalam Islam, Pak. Di dalam Islam ada juga pembahasan tentang itu, Pak. Cuman pakai bahasa Kenapa di ini di Islam kayak gini, Pak. Ada kata A. Bapak jangan semakan. Oke. Bentar dulu, Bapak. Jangan semakan dulu dengan peristiwa di Al-Quran dulu. Iya. Nanti jangan jelaskan. Bapak hanya mendengarkan di sini pertanyaan Anda dijawab dan menjelaskan udah dari tadi pun menurut Bapak kan, Pak. Oke, silakan jelaskan dulu, Pak. Tuhan kami kenapa dikatakan lebih banyak dikatakan Echad dibandingkan dengan Yahid? Yahid tunggal, seorang diri, daripada Echad itu satu. Tapi satunya seperti apa gitu? Nah, di dalam pemahaman orang Yudaisme, Tuhan itu punya dua sisi. Pertama sisi maskulin, kedua sisi feminim. Apa maskulin dan Ini jangan feminin, Pak? dipahami Saya nggak paham, Pak. Jangan dipahami sebagai gender ya, gender dia laki-laki atau perempuan, nggak seperti itu. Iya. Tapi Tuhan punya sisi bapa, juga punya sisi ibu, punya sisi kemaskulinan, punya sisi kefemininan. Nah, di saat maskulin dan feminin ini bersatu, dia dikatakan Yahid. Tapi kenapa dia dikatakan Echad? Karena di dalam penciptaan dunia, setelah ruang dan waktu tercipta, Tuhan itu harus mengecilkan dirinya, mengurangi kekuatannya, energinya dikurangi supaya dia bisa masuk dalam dunia. Dengan cara apa? Dia, kalau di dalam bahasa Alkitab itu mengemanasi, istilahnya menanggalkan kemuliaannya, menanggalkan keelohimannya. Menjadi apa? Di dalam Yudaisme ada namanya Sefirot. Nah, Sefirot ini apa? Sefirot pertama, emanasi pertama ke dalam dunia ruang dan waktu itu Keter. Nah, emanasi kedua, dia menjadi Hokmah. Ketiga, dia menjadi Binah. Nah, sisi Hokmah ini sifatnya maskulin. Sisi Binah ini feminin. Jadi saat Tuhan kami orang Yahudi ya, ini pemahaman Yahudi, saat Tuhan masuk ke dalam dunia, dia memisahkan sisinya jadi dua sisi. Sisi maskulin, sisi feminin. Maskulin ada di Hokmah, feminin ada di Binah.
Nah, makanya saat penciptaan Adam yang pertama kali dikatakan si Adam ini punya dua sisi maskulin dan juga sisi feminim, sama seperti Tuhan, gambar dan rupa Tuhan. Tapi Adam itu butuh penolong, istilah pendamping. Makanya ditidurkanlah Adam, diambillah bukan hanya tulang gitu, tapi diambillah satu sisi di dalam diri Adam, yaitu sisi feminim, dibentuklah Hawa. Makanya saat Adam dengan Hawa, saat laki-laki dengan perempuan dikatakan dia beratu, sisi maskulin dan sisi feminim ini menjadi satu. Makanya laki-laki dan perempuan ketika dia bersatu meninggalkan orang tuanya dikatakan dia ehad, sama seperti Tuhan. Jadi makna ehad ini adalah di saat sisi maskulin dan feminim manusia ini jadi satu, makanya dia ehad. Nah, makanya di sini Tuhan kami lebih sering dikatakan ehad karena apa? Karena dia masuk ke dalam ruang dan waktu, mengambil wujud Sefirot. Kami memahaminya dengan pendekatan Sefirot, Hokmah, Binah, dan Da'at, dan Sefirot lainnya. Itu ada 10 di dalam Judaism. Nah, seperti itu, Pak. Iya. Jadi coba Bapak pahami dulu. Jadi kalau kita ribut kayak gini, Bapak paksa ini harus orang lain harus menerima pemahaman Bapak. Tunggu dulu. Enggak, saya bukan sedang memasukkan Pak, bukan pemahaman Pak. Tapi saya sedang bertanya kan Pak dari tadi, Pak. Iya, Pak. Dari tadi Bapak memaksakan, oh Tuhan harus gini. Enggak. Kami nggak perlu menggunakan terminologi pemahaman Bapak ke dalam pemahaman kami dari orang Yudaisme. Justru kami harus kembali ke dalam pemahaman Alkitab, bukan ke pemahaman yang lain gitu. Iya. Ya kan, makanya jadi saya kan upaya Bapak ngambilnya juga sia-sia gitu loh, Pak. Saya kan juga ngambilnya langsung dari Alkitab semua dari tadi, Pak. Saya tidak menggunakan dari Al-Qur'an. Karena kenapa? Karena ya memang saya melihat bahwa antara Tuhan di dalam Al-Qur'an dengan sama-sama satu Tuhan, maksudnya sama-sama Esa, dan ternyata makanya yang aku bilang Bapak coba periksa dulu gitu loh. Bapak udah periksa belum gitu loh. Apanya, Pak? Konsep ketuhanannya orang Yahudi itu seperti apa, Bapak periksa dulu. Nah, samakan dulu parameternya, sumbernya sama, baru Bapak berdiskusi. Jadi kita bakal ketemu gitu loh. Kita miss-nya ada di mana. Kalau Bapak paksa, Bapak nggak tahu pemahamannya seperti apa, tapi Bapak paksa gitu kan, nggak akan ketemu. Kayak misalnya tadi aku tanya saat Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, Bapak jawab, oh ini seperti ini gitu. Iya. Saya harus debat Bapak dengan konsep pemahaman Bapak gitu. Saya nggak bisa menggunakan pemahaman saya untuk Bapak ikutin gitu, untuk saya paksa itu Bapak gitu. Jadi saya tidak sedang memasukkan Pak, memasukkan doktrin enggak, Pak. Saya kan sedang bertanya, ingin memecahkan masalah saya, Pak. Iya, Pak, silakan, Pak. Silakan lanjut. Ya, silakan lanjut. Orang lain yang menilai upaya Bapak tadi yang Bapak lakukan tadi itu seperti apa, itu biar orang lain yang menilai. Ya, Bang Jaka udah lalu lama Bang Jaka jam di atas. Gimana kecil suaranya, Pak? Bang Jaka. Gimana, Pak? Bang Jaka. Iya ya. Turun dulu ya, Pak Tor. Ya, makasih ya, Pak. Boleh. Siap Bapak. Siap Bapak Shalom. Bang Jaka udah terlalu lama di atas. Itu ayat-ayat tadi yang kami kasih ke Bapak. Jangan bantah, karena Bapak kan ingin bertanya, belajar. Nah, itu gali lagi lebih dalam lagi. Dengan saran saya, kalau Bapak betul-betul ingin menggali lebih dalam, Bapak sebelum buka Alkitab itu berdoa dulu supaya Bapak bisa mengerti dan memahami tuntunan Roh Kudus. Begitu Bapak ya. Iya, saya sudah berdoa sebenarnya, Pak. Iya, oke, Pak. Berarti saya harus berhenti dari sini dulu ya, Pak? Iya, mungkin nanti kalau ada yang dipertanyakan besok lusa bisa. Iya, karena tadi itu andaikan saya masih dikasih kesempatan kan saya akan menjelaskan tentang Yahid dan Ehad itu tadi, Pak. Karena ternyata itu dibahas juga tentang itu di dalam Islam itu, Pak. Tapi kalau misalnya udah nggak ada waktunya ya nggak apa-apa.
Berarti saya ya mohon diri Pak. Makasih ya Pak atas jawabannya semuanya Bapak-bapak. Terima kasih Bapak. Oke, selamat Terima kasih, malam Pak. Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.